Saudara, ayat ini sangat mengagumkan. Satu-satunya ayat dalam kitab suci kita yang menunjukkan dan memberitahukan bahwa Tuhan yang Maha Kudus itu sempat-sempatnya mengurus tempat tidur suami istri. Dengarkan. Saya tanya kepada saudara, kira-kira kalau bupati kita atau gubernur kita atau presiden kita atau pemimpin negara manapun di dunia, ada nggak kira-kira pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah pusat di negara mana saja yang buat sensus tempat tidur? Ada tidak kira-kira? Siapa jawab? Tidak mungkin. Karena tempat tidur itu suatu hak pribadi. Ngapain pemerintah ngurus? Apa kurang kerjaan? Tapi dengarkan gereja Tuhan, surga adalah satu-satunya hukum yang mengurus tempat tidur pernikahan kita. Jangan dicemari. Ada apa di tempat tidur pernikahan kita? Anak-anak muda, kau simpan firman ini. Kita menggunakan terminologi perjanjian lama. Di perjanjian lama, setiap kali Tuhan hadir, selalu berkata, kuduskan tempat itu, lepaskan sepatumu, karena tempat ini kudus. Dengan kata lain, kalau surga minta tempat tidur pernikahan kita jangan dinajiskan, jangan dikotori, berarti yang Maha Besar hadir di tempat tidur kita. Itu luar biasa. Tidak peduli kalau itu orang miskin, tempat tidurnya cuma dari daun kelapa yang namanya tikar. Walaupun itu tikar, kalau itu tempat tidurnya suami istri, Tuhan pun hadir di situ. Saudara-saudara, kotornya tempat tidur pernikahan kita bukan karena spray tidak dicuci 3 bulan, bukan. Kotornya tempat tidur pernikahan kita karena ada perzinan dan persundalan di situ. Hendaklah semua orang penuh hormat terhadap perkawinan. Gereja harus bersuara keras kepada tanah Kristen ini. Setuju? Harus. Rombak saudara. Saya dari dulu marah di Manado ini, Minasa ini. Kenapa? Hanya nggak sampai 10%, 5% aja jarang. Orang hadir di pemberkatan nikah di tanah Kristen ini hanya 5% dari seluruh undangan. Undangan lebih suka makan gratis di resepsi. Itu jahat. Dengarkan ini gereja. Maka itu orang tidak pernah hormat pada perkawinan. Itu cuma pelengkap saja. Yang penting pesta. Saya sudah bersumpah sampai kapanpun saya tidak akan pernah menghadiri resepsi perkawinan. Karena saya nggak setuju dengan resepsi perkawinan. Kalau punya uang lebih dipakai oleh 2 orang itu untuk hidup. Sekarang zaman susah. Yang punya restoran saya minta maaf. Tapi ini kebenaran. Harusnya orang hadir di pemberkatan nikah dan melihat kehadiran Tuhan. Katakan amin. Harus dirombak tradisi di Minasa ini yang hobinya makan saja, maaf. Harusnya di gereja ini penuh orang, bukan di resepsi. Setuju saudara? Harusnya begitu. Hendaklah semua orang penuh hormat pada perkawinan. Bagian terakhir, Sony dan Nita, Tuhan Yesus tidak pernah menjamin pernikahan itu mulus, tidak. Kalau Tuhan benci perceraian, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau 2 orang itu sudah tidak cocok? Pasti ada pertanyaan begitu. Jawabannya adalah, kalau perusahaan-perusahaan terkenal di dunia, saudara sebut aja nama perusahaan apa? Sony, ya, yang terkenal. Kalau saudara punya jam tangan merek Rolex yang asli, itu harganya puluhan juta. Kalau saudara punya komputer, punya kamera, ya merek tertentu, IBM misalnya. Semua perusahaan terkenal di dunia itu tandanya cuma satu, punya garansi. Betul tidak?
Kalau ada kerusakan, kembalikan, akan diganti. Sama ibu bapak, saudara-saudara, surga sangat menjamin pernikahan. Katakan amin. Itu sebabnya serusak apapun sebuah pernikahan, kembalikan kepada Yesus Tuhan yang punya pernikahan. Dia sanggup untuk memperbaiki. Kecuali, nah ini kesimpulan saya, kecuali orang itu dasarnya pengen kawin lagi, sehingga gak mau diperbaiki oleh Tuhan. Serusak apapun sebuah pernikahan, surga tetap bertanggung jawab untuk memulihkannya. Katakan amin. Maka itu surga berkata, aku benci perceraian. Jadi Sony dan Nita dan siapapun kita yang menikah, tidak ada jaminan rumah tangga kita aman. Alkitab itu berkata begini. Ini dari kesimpulan saya dari seluruh ayat perkawinan yang saya pernah bongkar di Alkitab dan saya kumpulkan jadi satu. Kalau istilah saudara pernah dengar, ada lagu-lagu, ada khotbah mau dipres jadi satu, jadi MP3 misalnya begitu. Saya pernah coba kompres semua ayat dalam Alkitab tentang pernikahan. Ternyata begini, tidak mungkin dua orang yang menikah itu akan cocok. Itu tidak mungkin. Berapa lama pun pacarannya. Alkitab berkata begini, kalau ada orang kawin dan ingin dapat yang cocok, Alkitab berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Bayangkan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, kalau di pernikahan kita, di rumah tangga kita ada masalah, itu wajar. Lalu bagaimana solusinya? Cuma satu. Efesus 5 mengajarkan, justru kalau ada keributan di antara kita berdua suami istri, itulah satu-satunya sarana untuk kita berdua saling mengenal. Coba dengarkan. Kalau ada dua orang atau lebih bersahabat 3 tahun misalnya, lalu selama 3 tahun ini mereka gak pernah ribut, gak pernah berantem, tertawa terus. Saya tanya kepada saudara, kira-kira ini persahabatannya tulus atau tidak? Tidak. Betul ibu, tidak tulus. Kalau persahabatan yang betul, pasti ada benturan, pasti ada gesekan. Pasti. Justru waktu persahabatan ada benturan, ada ketidakcocokan. Sayang, tadi pengantin lagi yang pakai baju hitam-hitam gak ada semua di sini, cuma 2 orang. Kemana mereka ini? Harus mereka dengar firman ini. Kemana teman-teman kalian? Kemana teman-teman kalian? Kemana? Teman-teman kalian tadi kemana? Sayang. Oke. Maka itu perlu direkam. Sound perbanyak rekaman ini dan dengarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Saya lanjutkan supaya kita tahu rahasia ini. Justru persahabatan akan lebih baik ketika masing-masing pernah tersinggung, pernah terbentur, pernah gesekan, lalu akan berkata, oh ini suamiku, oh ini istriku. Luar biasa bukan? Maka itu Nita dan Sony, jangan mimpi rumah tangga kalian aman. Jangan. Selalu akan ada masalah, tapi bukan diperbesar. Stop sampai berkata, Tuhan terima kasih, aku kenal siapa istriku sekarang. Ternyata dia tidak mau kalau aku begini. Tuhan terima kasih, aku kenal siapa suamiku. Ternyata dia begini. Nah, ibu bapak suami istri yang rajin bertengkar, bertobat hari ini. Amin. Yaitu jangan bertengkar terus. Sudah tua-tua bertengkar, apa nggak malu sama kucing? Saya selalu berkata, kalau sudah tua-tua bertengkar terus kayak kucing aja berkelahi terus. Malu itu. Belajar saling mengampuni, saling mendidik. Saya akan akhiri dengan pembacaan ini. Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23. Suatu hari saya bertanya kepada Papa di surga. Saya bilang, Papa, beri saya satu ayat saja yang akan menjadi ayat yang termudah untuk kami yang sudah menikah itu memeriksa pernikahan kami itu masih aman atau tidak. Ternyata Tuhan berikan ayat ini. Kejadian 2 ayat, mulai 21, saya salah. Lalu Yahweh Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak